Sebuah desa yang tenang tiba-tiba berubah mencekam setelah seorang gadis penjual gorengan ditemukan tewas secara misterius. Sejak malam itu, bau gorengan yang baru matang selalu tercium dari warung kosongnya, dan sosok samar mulai menampakkan diri. Apakah arwahnya belum tenang? Atau ada rahasia kelam yang coba disembunyikan? Simak kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Setiap hari, ia berjualan gorengan di pinggir jalan dekat pasar desa. Suaranya lembut saat menawarkan dagangannya, dan senyumnya selalu membuat pembeli merasa nyaman. Gorengan buatannya terkenal renyah dan gurih, membuatnya memiliki banyak pelanggan setia. Namun, kesuksesannya juga menimbulkan rasa iri dari beberapa pedagang lain. Hingga suatu malam, kehidupan Sari berubah selamanya. Seperti biasa, ia menutup warung kecilnya saat malam semakin larut. Jalanan mulai sepi, hanya diterangi beberapa lampu redup. Namun, esok paginya, warga desa dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Sari ditemukan tewas di warungnya sendiri. Wajahnya membeku dalam ketakutan, matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Tidak ada tanda perlawanan, tetapi ada bekas kekerasan di tubuhnya. Rumor pun menyebar cepat. Ada yang mengatakan ini akibat persaingan bisnis, ada juga yang percaya bahwa kematiannya berhubungan dengan sesuatu yang lebih jahat. Namun, belum ada satupun petunjuk yang mengarah pada pelaku sebenarnya. Warung Sari yang dulu selalu ramai kini kosong dan ditinggalkan. Namun, kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa warga yang tinggal dekat pasar mengaku sering mencium bau gorengan yang baru matang di tengah malam, meskipun warung itu sudah tak lagi beroperasi. "Bu, tadi malam aku mencium bau gorengan dari arah warung Sari lagi," bisik Bu Ningsih, salah satu tetangga. "Iya, aku juga. Tapi, siapa yang menggoreng di sana?" sahut Bu Ratmi dengan wajah pucat. Tak hanya itu, beberapa orang juga mulai melihat sosok samar duduk di kursi kayu tempat Sari biasa menunggu pembeli. Bayangan itu tampak seperti kabut, tetapi siapapun yang melihatnya tahu pasti, itu adalah Sari. Desas-desus semakin menyeramkan ketika beberapa warga mengalami mimpi buruk. Pak Joko, salah satu pedagang yang pernah bersaing dengan Sari, bermimpi didatangi oleh gadis itu. Dalam mimpi, Sari tidak berbicara, hanya menatapnya dengan mata kosong. Saat terbangun, Pak Joko menemukan sekumpulan uang koin berserakan di lantai kamarnya, seolah-olah seseorang telah membayar gorengan yang tak pernah ia jual. Hal yang sama juga dialami oleh beberapa warga lain yang pernah menolak atau memperlakukan Sari dengan buruk. Setiap kali mereka bermimpi tentang Sari, keesokan harinya selalu ada koin di rumah mereka. Jumlahnya bervariasi, tetapi cukup untuk membeli gorengan. Ketakutan semakin menjadi-jadi. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah Sari ingin menuntut keadilan? Atau ada urusan yang belum selesai di dunia ini? Akhirnya, seorang paranormal bernama Mbah Rono dipanggil untuk berkomunikasi dengan arwah Sari. Malam itu, beberapa warga berkumpul di dekat warung kosongnya. Mbah Rono menyiapkan sesajen, bunga melati, kemenyan, dan segelas air putih. Angin bertiup dingin saat ia mulai membaca mantra. Tiba-tiba, suara lembut terdengar di tengah keheningan. Suara yang menyerupai Sari. Mbah Rono membuka matanya perlahan. Dia belum tenang, katanya pelan. Dia merasa dikhianati dan ingin keadilan. Semua warga yang berkumpul menahan napas. Jantung mereka berdebar kencang. Seseorang di desa ini tahu apa yang sebenarnya terjadi, lanjut Mbah Rono, menatap tajam ke arah mereka. Dan sampai kebenaran itu terungkap, arwahnya tidak akan pergi. Kini, ketakutan bukan hanya pada hantu Sari, tetapi juga pada rahasia gelap yang tersembunyi di antara mereka. Semua orang mulai saling curiga, pasar utama yang dahulu menjadi kebanggaan, kini diliputi ketakutan. Pak Lurah terus dihantui oleh suara lembut Sari yang dalam tidurnya seolah berulang kali menawarkan gorengan. Kematian Sari yang misterius tampaknya bukan sekadar kejadian tragis biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, yang masih tersembunyi. Ketakutan mulai menyelimuti desa,
Bukan hanya karena arwah Sari yang diduga gentayangan, tetapi juga karena rahasia kelam yang mungkin terungkap. Kejadian-kejadian aneh terus berlanjut, menciptakan suasana mencekam. Namun, tak ada yang benar-benar tahu apa yang diinginkan arwah Sari. Apakah ia marah karena kematiannya yang tragis? Ataukah ia hanya ingin menuntut keadilan? Di tengah ketidakpastian itu, salah satu warga, Bu Ratmi, menyarankan agar desa memanggil seorang paranormal untuk membantu berkomunikasi dengan arwah Sari. Awalnya, warga ragu. Mereka takut campur tangan orang luar hanya akan memperburuk keadaan. Namun, desakan ketakutan membuat mereka akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Malam itu, beberapa warga berkumpul di dekat warung Sari yang kini kosong. Mbah Rono, seorang dukun yang dihormati, duduk bersila di depan warung, menatap kosong ke arah tempat Sari biasa duduk. Dengan tenang, ia menyiapkan sesajen, bunga melati, kemenyan, dan segelas air putih yang diletakkan di depannya. Arwah ini tidak akan pergi sebelum urusannya selesai, gumam Mbah Rono. Warga yang berkumpul menahan napas. Beberapa mulai merasa merinding, merasakan hawa dingin yang menyelimuti. Suasana berubah menjadi lebih berat dan lebih mencekam. Seolah-olah Sari memang berada di sana, duduk di kursinya seperti dulu, menatap mereka dengan mata hampa. "Aku akan mencoba berkomunikasi dengannya," kata Mbah Rono pelan. "Kalian harus tetap tenang." Ia mulai melantunkan mantra, suaranya makin lama makin kuat. Asap kemenyan semakin tebal, sementara angin bertiup kencang, menimbulkan suara-suara aneh di sekitar mereka. Beberapa warga menoleh ke kiri dan kanan, merasa seolah ada sesuatu yang bergerak di balik bayang-bayang. Tiba-tiba, suara lembut namun jelas terdengar di tengah keheningan malam itu. Suara itu mirip suara Sari, namun terasa jauh, seolah berasal dari dunia lain. Beberapa orang langsung mundur ketakutan, termasuk Pak Joko yang merasa punggungnya digelitik hawa dingin. Mbah Rono tetap tenang. Matanya terpejam, bibirnya terus melantunkan doa. "Sari, apa yang kau inginkan? Mengapa kau masih di sini?" Tiba-tiba, kursi kayu yang biasa digunakan Sari untuk duduk berderit pelan, seolah ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Semua mata tertuju pada kursi itu, membelalak dalam ketakutan. "Dia marah," kata Mbah Rono, wajahnya berubah serius. "Dia merasa dikhianati. Dia belum mendapatkan keadilan atas kematiannya." Warga semakin tegang. Mereka saling berpandangan, mencoba menebak siapa yang bertanggung jawab atas kematian Sari. Apakah ini benar-benar soal persaingan dagang? Atau ada seseorang di antara mereka yang menyimpan rahasia kelam? "Seseorang di desa ini tahu apa yang sebenarnya terjadi," lanjut Mbah Rono, menatap tajam ke arah warga. "Dan sampai kebenaran itu terungkap, arwahnya tidak akan tenang." Suasana menjadi semakin tegang. Semua orang mulai curiga satu sama lain. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Sari? Seberapa jauh arwahnya akan terus mengganggu sampai kebenaran terungkap? Mbah Rono mengakhiri ritualnya dengan sebuah peringatan, "Jangan main-main dengan arwah penasaran. Jika kebenaran tidak diungkap, dia akan menuntut lebih banyak." Pak Lurah, yang merasa bertanggung jawab atas ketenangan warga, memutuskan untuk mengumpulkan beberapa orang penting di balai desa. Ia mengundang Pak Joko, Bu Ratmi, dan beberapa warga lain yang tampak paling gelisah sejak kematian Sari. Pertemuan itu dimaksudkan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian malam itu, dan siapa yang mungkin menjadi tersangka. "Desa kita tidak bisa terus begini," kata Pak Lurah saat pertemuan dimulai. "Kita harus menemukan kebenaran sebelum semuanya terlambat." Kini, misteri semakin dalam. Siapa yang menyembunyikan kebenaran? Dan apakah arwah Sari akan benar-benar pergi setelah kebenaran terungkap? Siapa yang bertanggung jawab atas kematian Sari? Dan seberapa jauh arwahnya akan bertindak untuk menuntut keadilan? Hanya satu hal yang pasti, selama kebenaran belum terungkap, tidak ada yang bisa merasa aman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah horor lainnya.